teman-teman Unisula yang saya hormati, khusus Pak Rektor. Ini langsung ngaji karena waktunya tidak banyak. Jadi ini kitab-kitab yang saya baca ini, diantaranya itu ada penjelasan tentang musibah. Musibah itu dari kata sesuatu yang mengenai kamu. Kemudian identik dengan makna yang tidak menyenangkan. Sebetulnya kata musibah itu tidak harus yang menyusahkan. Apa saja yang mengenai kamu itu namanya musibah. Karena disebut ma'asobaka min hasanatin faminallah. Itu kan dari kata apa saja yang mengenai kamu, baik itu kebaikan juga namanya ma'asobaka. Makanya terusannya ayat wa ma'asobaka min sayyatin. Jadi kemudian orang itu karena kalau yang tidak dikehendaki itu dianggap problem. Ya, kalau yang tidak dikehendaki itu namanya problem. Kalau yang dikehendaki namanya nikmat. Nah, bahasa itu bahasa manusia. Kalau bahasanya Allah tidak tahu. Misalnya Anda jadi panitia ozon, malaikat penjaga ozon. Mungkin kalau nggak ada penerbangan itu mereka syukuran, karena nggak terganggu. Tapi kalau Anda pengusaha penerbangan ya nganggap ini musibah. Jadi kalau kamu nanti ketemu malaikat penjaga ozon, kemurnian lapisan ozon, kamu nganggap, wah ini susah, nggak ada penerbangan, pasti kamu disemprot. Kalau yang ngomong yang baik. Nah, begitu juga petani itu kadang minta hujan, pas hujan deras, tanyakan bakul es. Nggak payu kan gitu. Jadi di ilmu kitab-kitab yang saya baca, kata musibah, kata nikmat itu ada yang hakikat, ada yang menurut kita. Karena ya tadi, kalau ada malaikat penjaga ozon, mungkin syukuran karena nggak ada penerbangan. Gitu. Kalau Anda menteri bagian nangani tenaga kerja, tambah banyak pabrik, tambah senang karena menyerap tenaga kerja. Tapi kalau Anda mungkin menteri lingkungan hidup, oh ini banyak limbah, ini banyak. Nah kira-kira seperti itulah gambaran hidup. Kalau Pak Bejo jadi rektor, kata kroninya ya alhamdulillah, kata musuhnya ya ini musibah. Alhamdulillah. Jadi pola-pola sosial itu. Mau pemilihan ini. Artinya kalau kita pakai bahasa manusia kan selalu gitu, ada subjektivitas, ada nisbi, ada. Lalu gunanya ngaji sama dia ya tadi orang dilatih pakai bahasanya Allah. Ya bahasanya Allah tadi ya kita tidak tahu persisnya ini nikmat apa musibah, tapi dibalik itu ada hikmahnya, itu sudah dekati bahasa ketuhanan karena apa? Ya, tidak mengklaim. Saya sering guyon, meskipun tuh guyon tapi tak ilmu nih. Misalnya tadi kamu ada pasangan nganten baru yang baru harmonisnya itu orang mesti bilang alhamdulillah harmonis. Tanyakan ibunya itu mulai lupa daratan, lupa ibunya, lupa keluarganya. Kalau harmonisnya sama istri itu pasti. Jadi kalau ada pasangan harmonis, tanyakan ibunya. Menantu jenengan baik enggak? Oh, ngurus ibu jene tok lali wong tuwa. Atau tanyakan temannya. Saiki lali konco, saiki lali temen gitu karena saking mesranya sama. Nah, di semua segmen kehidupan itu seperti itu, Pak Bejo. Betul ya. Sehingga agama itu mengajarkan bahasa-bahasa sakral yang tidak lekang oleh waktu. Yaitu misalnya baca subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, subhana rabbiyal azim. Karena bahasa manusia itu tidak pernah sempurna. Yang sempurna itu bahasa ajarannya Allah. Kalau itu kan permanen, keadaan apapun ya Allah itu maha suci. Keadaan apapun ya alhamdulillah. Keadaan apapun Allahu akbar. Sekali kamu kerana manusia itu ruwet. Ya, tadi misalnya kalau sebuah negara itu makmurnya orang taat untuk ke masjid, makmurnya orang nakal mesti ke tempat-tempat maksiat. Jadi kalau kamu berdoa makmur untuk siapa? Dan ukurannya dipakai untuk apa? Kamu dapat uang banyak, alhamdulillah. Kalau orang baik uang banyak pikirannya ya untuk nafkahi anak istri, bangun masjid ini. Nah, kalau orang nakal kan nanti pikirannya macam-macam, mungkin ingin judi, ingin booking siapa, atau untuk kepentingan apa. Ya di sini ini baiknya agama datang untuk manusia. Terus ada ketentuan halal haram, ketentuan melawan hawa nafsu, ketentuan mengelola nafsu, ketentuan meminimalkan nafsu. Nah tanpa itu bahasa-bahasa nikmat itu hakikatnya adab, karena nikmat yang mengarah ke untuk maksiat. Nah itu pentingnya ngaji. Jadi orang akan ya tadi
Kalau kamu punya toko sedang laris-larisnya, Iya. tanyakan toko rivalnya. Saya ini sepi laris wae Pak. Toko pesaing. Iya. Iya. Tapi nanti yang sedang tidak laris jangan katakan terus jatuh udah juga baru kayak laris wis bergaya loro kabeh tak ibadah wae. Nah, hal-hal seperti ini itu harus diperhatikan supaya orang itu menilai yang dialami tidak pakai ukuran nafsu tapi ukuran menurut Allah Subhanahu wa taala ma'idallah. Jadi menilai makanya disebut wal baqiyatu sholihat. Baqiyat itu sesuatu yang abadi, sholihat itu yang bagus. Makanya disebut kalimat thayyibah itu subhanallah bihamdi la ilaha illallah itu kalimat itu tuh permanen. Tapi kalau kalimat manusia itu tidak permanen. Tadi misalnya kamu bilang nasi itu penting karena makanan pokok. Tanyakan pakar diabetes. Oh, nasi itu mengandung gula kan orang diabetes nggak boleh kan. Jadi selalu ada masalah. Jadi sama bisa melihat itu nikmat karena bisa melihat apa saja. Kamu mulai tersiksa punya istri jelek ya karena sering banyak melihat itu. Akhirnya sadar bahwa yang kamu punya itu paling tidak cantik itu. Baru kayak sering apa? Melihat itu. Sama. Ada orang punya Innova itu senangnya bukan main. Itu mulai ada musibah ada temannya sana main pakai Alphard. Runtuh dia. Gara-gara melihat Alphard terus kelihatan Innovanya itu jelek. Makanya guyonannya orang-orang haji itu kalau haji kenapa kamu nangis? Semua orang tuh kok cantik karena melihat orang Pakistan, Turki yang jelek hanya istri saya. Biasa. Akhirnya gantian yang istrinya nangis. Kenapa kamu semua orang kok ganteng? Yang jelek hanya suami saya. Di sini hebatnya agama. Ukuran mengelola nikmat itu latamud dan na'inaika. Kamu jangan pernah melihat yang tidak milik kamu karena awal ketidaksyukuran tuh melihat. Jadi awal ketidaksyukuran tuh karena melihat. Latamud dan na'inaika, jangan arahkan pandangan kamu ke hal-hal yang ya tadi. Jadi rektor sudah syukur. Nanti kalau ketemu menteri terus dididik-didingi, dikandang-kandani itu boleh kok cateka diamu itu. Betul. Jadi menteri pendidikan juga ya bisa ngatur rektor. Ini kalau ketemu presiden bisa doa ya. Nah, nanti jadi presiden juga ya, tapi nanti kalau ada Indonesia ada nggak benernya, ada miskinnya juga mungkin salah-salahan. Semuanya juga ada problem itu. Nah, tapi kalau kita melihatnya dengan ketentuan Allah, rektor itu amanah, presiden itu amanah, menteri itu amanah. Saya pernah didatangin seorang menteri, juga pernah didatangin orang-orang top. Terus saya ini jabat top, ini gimana? Ya saya bilang, kalau itu mas'uliyah, tanggung jawab, maka itu ibadah. Tapi kalau kamu rofahiyah, dipakai hura-hura itu ya maksiat. Insya Allah tanggung jawab. Karena tanggung jawab kan malah memperbesar ganjaran kan. Kalau kamu sebelum rektor kan kebaikan kamu terbatas di teman kos, teman relasi. Tapi kalau jadi rektor kan satu uni, sulah. Makanya pernah ada seorang wali ditanya, kalau andaikan kamu punya doa satu untuk jawab untuk presiden, kenapa ya? Kalau yang baik RT kan kebaikannya hanya satu RT, kalau yang baik bupati hanya satu kabupaten, kalau yang baik presiden satu negara. Jadi maksud itu, jadi ada seorang wali ditanya, kalau misalnya kamu levelnya RT, kalau kamu doa yang baik kan, yang namanya levelnya, ya makanya ada wali yang sangat luar biasa ditanya, andaikan kamu punya satu doa sosial. Ya kalau doa pribadi kan tentu husnul khotimah. Kalau kamu punya jatah doa satu doa sosial, kamu beruntukkan siapa untuk presiden? Kenapa? Sekali beliau baik, manfaatnya lebih luas kan? Ya ini punya jatah doa satu, itu karena RT yang baik ya sudah ya sama-sama saja. Yang baik. Ya, jadi artinya loyalitas agama ini pada negara, pada bangsa itu tidak diragukan lagi karena di Islam itu ada hukum sosial. Nah, cuma bedanya orang wali sama enggak wali itu kan nganggap musibah itu dianggap awal kebaikan karena terus orang kembali ke Allah. Dulu itu orang nggak takut mati. Karena kan kalau yang medis itu menguasai semua gara-gara COVID belum ditemukan obatnya tuh. Banyak yang tahu tuh. Kemarin-kemarin sekarang ada kematian itu orang PD-nya itu. Gara-gara ada COVID. Antara orang awam sama berusaha sama-sama ngitung hari. Iya kan? Jadi selama itu manusia ngadepin musibah. Untuk pontang-panting semua, negara katanya medisnya paling bagus kayak negara-negara maju juga pontang-panting semua. Jadi makanya sama dari pengajian ini, dari ngaji ini sampai kalau sholat itu lebih in. Kalimat yang kamu lapatkan di sholat itu kalimat paling permanen. Robbana lakal hamdu, kau layak dipuji, kau maha suci, kau maha besar, kalimat permanen. Kalau kalimat yang kamu bikin itu tidak ada yang permanen karena subjektivitas kan. Ketika kamu bilang tadi penerbangan itu kosong atau minim, itu kamu anggap musibah. Kata malaikat penjaga ozon itu bagus. Ketika Kementerian Tenaga Kerja bilang banyak pabrik itu bagus, penyerapan tenaga kerja, karena kan ahli lingkungan. Iya, sama di presiden juga sama. Ketika di presiden temannya katanya bilang alhamdulillah, tanyakan rivalnya atau musuh politiknya, rektor juga sama, toko juga sama. Hal seperti ini menjadikan wali-wali itu tidak bicara tentang makhluk, hanya bicara tentang Allah. Makanya terus kalau itu kan bicara paling dimakan Allah aja sudah dalam makhluk sudah
Bismillah sebagai fikih dia aku juga semuanya tunasnya kalau saja yang lainnya dia gitu. Jarum fikih dia lakuin. Makanya ada satu mandi karena kita perlu es. Kalau mandi ada. Karena kalau yang kami rasanya banyak. Sini samanya kenapa ada sebenarnya sama kita juga apa. Saya juga es. Jadi apa ya? Ya gitu gitu gitu. Punya kabarnya juga kayak mana itu. Waktu itu membaik sejarah segala pengeluaran. Iya, sama pinter. Saya juga kurang kompromi. Dalam yang sosok kan beliau itu. Dalam sih mereka kerja bagus. Harus. Ini kan salah. Bukan. Itu benar benar semua kita lari mana itu. Kalau itu enak pakai bagus ada di belakang. Kalau yang bertanya susahnya. Karena kalau dari sisi pakai lagi ada di. Kalau sudah di siap siap. Kalau kita tidak ada bukan. Baik mana itu dulu. Tapi kita hanya kita tempat dari nikah dan keluarga ini. Juga enak. Karena dalam sampai jiwa baik mana mana dia ada kalau dalam masa kita masih belum lagi sebenarnya seperti ada pada pada jadi besar berapa. Tapi untuk kalau saya udah ada di masih terus maju lagi kan.